Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran di modul ke-6. Di video ini kita akan membahas bagian kedua dari analisis sesar, yaitu bagian dari klasifikasi sesar. Baik, setelah teman-teman mengetahui terminologi sesar, kita mengetahui adanya separation, adanya slip gitu ya, dan juga adanya jenis-jenis pergerakannya tadi nanti secara sekilas, dan juga ada heave dengan throw. Kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu klasifikasi yang tentunya sesar tersebut dapat diklasifikasikan dengan pendekatan geometri yang berbeda. Jadi beberapa klasifikasi diantaranya adalah berdasarkan hubungan dengan struktur lain ya. Jadi nanti ada sesar bidang perlapisan, ada sesar longitudinal, dan sesar transversal. Nah ini sebenarnya berhubungan dengan dia searah dengan strike-nya kah, atau dia searah dengan dip dari lapisan batuannya kah, dan sebagainya. Nah, lalu ada juga berdasarkan pola kumpulan sesar, yaitu secara radial, paralel, atau secara n echelon begitu ya. Nanti itu juga ada dari kumpulan-kumpulan. Nah, jadi maksudnya kita lihat dari patternnya sesar tersebut gitu kan ya. Tapi memang nanti kita akan membahas beberapa aspek terpenting saja dari geometri sesar, yaitu berdasarkan dengan pergeserannya ya. Jadi kita akan kerucutkan materinya. Dan tentunya ketika kita berdasarkan pergeseran, ini kan tadi berdasarkan hubungan dengan struktur lain, berdasarkan dengan pola kumpulan sesar. Nah, kita berdasarkan pergeseran saja agar lebih mudah. Lalu nanti kita bisa membagikan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai ini ya, strike separation fault. Jadi pergeseran relatif semu searah dengan jurus bidang sesar. Nah, teman-teman pastikan sudah tahu apa definisi separation begitu kan ya? Apa definisi strike begitu ya. Jadi sesar ini dia pergerakannya searah dengan strike, tapi pergerakannya semu. Dalam artian bukan pergerakan sebenarnya. Jadi ini yang kita lihat saja. Jadi ini sering sekali terjadi apabila kita menemukan singkapan, kayak misalkan kita jalan di sungai, singkapan kita ada di kaki kita tuh. Jadi kita di lantai sungai. Ini kan kita nggak bisa melihat tuh dari bagian vertikalnya. Sebenarnya gimana sih pergerakannya? Apakah ada deep slip atau tidak? Yang kita lihat cuma dari arah dari bird eye ya, atau dari arah vertikal kita ini ya melihatnya begitu. Nah ini yang kita sebut sebagai strike left separation fault ketika pergerakannya mengiri, seperti gambar yang di sebelah kiri ya yang saya pointer ini, atau strike right separation fault seperti gambar yang sebelah kanan. Jadi ketika bloknya bergerak relatif mengiri, ini kita sebut sebagai strike left separation fault, sedangkan yang menganan kita sebut sebagai right strike atau strike right separation fault. Nah, coba gambarkan begini ya. Nah, begini kan? Ini begini. Beda ya panahnya ya teman-teman ya. Jadi yang satu adalah panahnya begini, yang kita sebut sebagai strike left. Nah, yang satu lagi kita sebut sebagai strike right. Gini ya. Oke, kita lanjutkan. Ini bagian yang kedua, yaitu ada deep separation fault. Nah, jadi dia itu separation juga, pergerakan semu juga, tetapi searah dengan kemiringan bidang sesar. Nah, ini kondisinya ketika teman-teman tidak menemukan bagian horizontalnya, hanya menemukan tampilan vertikal di depan kita saja gitu. Jadi kita nggak cross check secara tiga dimensi. Nah ini sebenarnya makanya kita perlu memahami bangun ruang secara spasial untuk geologi struktur, karena kita perlu membayangkan bentukan tiga dimensinya, tidak hanya dari satu sisi saja. Nah ini kondisi kita sebut sebagai normal separation yang bagian A, bagian kiri, dan yang sebelah kanan ini kita sebut sebagai reverse separation. Karena apa? Karena di bagian yang normal kita lihat hanging wall cenderung bergerak ke bawah ya, lebih turun ya, sedangkan yang reverse ini bergeraknya ke atas begitu kan. Gampangnya seperti itu. Oke. Nah, ini berdasarkan separation ya tentunya teman-teman. Lalu kita juga bisa berdasarkan sifat pergeseran relatif sebenarnya begitu ya. Jadi ini bukan pergeseran semu, tetapi pergeseran sebenarnya. Jadi kita sebut ada strike left slip fault, ada strike right slip fault. Ini sebenarnya sama juga. Initial dan dexal begitu ya. Dan juga deep slip juga sama, normal slip dan reverse slip. Tetapi memang kita sudah memastikan benda tersebut memang pergerakannya seperti itu. Dan jauh ini yang ditemukan di lapangan sangat jarang sekali kita menemukan bentukan yang perfect ya, walaupun ada. Jadi biasanya kita menemukan gabungan. Ya tadi seperti dicontoh di video pertama, itu ada right, reverse begitu atau normal, left dan sebagainya. Oke.
Nah, itu juga yang nanti kita sebut sebagai sesar oblik. Seperti poin ketiga ini ya. Jadi oblique slip fault itu adalah pergeseran miring relatif sebenarnya terhadap bidang sesar. Nah, untuk penamaan sesar ini dipakai kombinasi istilah deep slip dan strike slip gitu ya. Jadi kalau teman-teman pahami, tadi ketika kita berbicara strike, itu kan akan ada bentukannya apa? Left dengan right begitu ya. Ketika kita berbicara dari aspek deep, kita akan berbicara apa? Normal, normal dan reverse begitu kan? Reverse begitu. Nah, ini adalah normal dan reverse. Nah, jadi sebenarnya di sini ada penulisannya, ada normal left begitu kan? Artinya yang dominan adalah left, yang kedua adalah normal begitu kan? Biasa kalau penulisan bahasa Inggris kan seperti itu ya. Jadi yang dominannya di akhir begitu. Nanti akan kita bahas di sebenarnya ini penamaan-penamaan ini dituangkan dalam klasifikasi Richcard begitu ya. Nah, lalu juga ada yang keempat teman-teman selain oblik itu adalah sesar rotasi. Jadi nanti kita lihat saja rotasinya. Dia ke searah jarum jam ataupun berlawan arah jarum jam. Nah, tentunya teman-teman untuk mengetahui rotasi ini harus cukup detail dalam pengambilan data dan juga perlu disertai dengan offsetnya, seberapa jauh jaraknya dan sebagainya. Nah, sebenarnya jarang sekali ya. Kalau misalkan kita lihat penelitian-penelitian itu menggunakan aspek rotasi karena memang kita selalu berbicara dalam aspek yang besar. Tetapi apabila teman-teman nanti berminat untuk mengetahui rotasi suatu sesar gitu, ini bisa menjadi tugas air tersendiri ya. Dan kalau misalkan kita bicara sesar rotasi, kalau saya rasa di Lampung cukup banyak karena batuannya kan tua dan deformasinya banyak gitu. Batuan tua dalam artian deformasinya itu pasti banyak gitu kan. Mungkin akan ada rotasi-rotasi pada titik tertentu. Baik, nah kita lihat contoh. Nah ini gambar yang kanan bawah ya, ini rotasi. Yang sebelah sini ini merupakan rotasinya clockwise begitu ya. Dan ini adalah anti clockwise, berlawanan dengan arah jarum jam. Oke baik, nah teman-teman ini merupakan klasifikasi Richcard dalam penamaan sebuah sesar. Ya tadi kita kenal ada left slip, ada normal left begitu kan, atau ada left normal, ada reverse right dan sebagainya. Nah ini menggunakan klasifikasi Richcard. Jadi komponen yang digunakan dalam klasifikasi Richcard itu adalah nilai deep-nya dan nilai pitch-nya dari masing-masing bidang sesar. Nilai deep dan pitch itu kita ketahui dari pengukuran di lapangan. Ataupun sebenarnya untuk pitch nanti kita bisa olah di stereonet ya. Ketika kita memiliki pendekatan dari akar dan sebagainya. Nanti ada cara-caranya. Nanti mungkin teman-teman juga sudah dapat ya di pertemuan sebelumnya begitu ya. Jadi kita bisa sesuaikan, yang jelas kita perlu memiliki nilai deep dan pitch untuk menentukan jenis atau nama dari sesar tersebut. Nah, teman-teman, silahkan nanti ini sebenarnya di sini ada namanya lagi ya. Di sini singkat cerita namanya di sini tuh right reverse slip karena yang dominan adalah reverse. Jadi kanan right-nya dulu baru reverse dan itu ya. Right reverse slip. Kalau di sini reverse right slip gitu kan. Nah, kalau yang di sini ini kita sebut sebagai di sini right thrust slip. Di sini thrust right slip gitu kan. Jadi ada perbedaan ya antara reverse dan slip antara reverse slip dengan thrust slip. Jadi ini perbedaan dari sisi kemiringan atau dip gitu ya. Jadi teman-teman juga menemukan sesuatu yang berbeda seperti normal, slip dan lag. Ini lag ya. LAG, lag slip gitu. Nah, ini semua teman-teman bisa dapatkan di klasifikasi dari Richcard gitu. Nah, adapun pitch-nya teman-teman di sini kan pitch-nya 10, di sini 20, 30, 40, 50 dan seterusnya begitu ya. Ini pitch yang bergerak ke atas ini bergerak ke atas ini. Nah, ini pendekatannya seperti ini. Oke, saya rasa cukup untuk pengantar dari klasifikasi sesar. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan pada saat praktikum. Nah, kita nanti jumpa di video ketiga ya terkait dengan contoh soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.